Lovers, jumpa lagi kita dengan ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pusaka Indonesia. Seperti biasanya kita akan bahas keris-keris koleksi Galeri Pusaka Indonesia yang terkurasi. Episode kita kali ini akan kita bahas mengenai keris lurus tangguh jenggala abad ke-11. Kalau kita bicara jenggala maka kita perlu bicara Airlangga. Kalau bicara Airlangga harus bicara Dharmawangsa. Nah kalau bicara Dharmawangsa kita harus bicara tentang Medang dan Sriwijaya. Nah kalau mau tahu bagaimana cerita kejayaan Sriwijaya, klik langsung di atas. Sudah kita bahas panjang lebar di situ. Nah Mas Ari kali ini akan cerita singkat saja ya. Dharmawangsa Teguh yang keturunan Wangsa Isyana merupakan Raja Medang yang terakhir. Dharmawangsa pernah mencoba menyerang Sriwijaya ke Sumatera, ngampat ke sana, sekitar tahun 992. Namun dapat dikalahkan oleh Sriwijaya dengan menggunakan strategi perang Mandala. Apa itu? Sebuah strategi pengepungan musuh dari segala arah. Dengan cara desentralisasi pasukan, dikurung penuh. Sehingga Dharmawangsa harus pulang ke Jawa. Sejarah mencatat ada percobaan serangan lagi tahun 997. Tapi gagal lagi. Berapa biaya sudah dikeluarkan untuk 2 kali serangan besar tersebut. Di kemudian hari saat Dharmawangsa mantu, tepatnya tahun 1006, beliau menikahkan anaknya dengan Airlangga. Yaitu siapa Airlangga? Putra Raja Udayana dari Bali. Nah baru tahu kan. Nah pada saat pelaksanaan pesta ini Sriwijaya melakukan serangan balasan. Tapi sebentar, ini bukan model perang terbuka yang mengirim berpeleton-peleton pasukan dengan membawa ribuan tentara, bukan. Tapi ini serangan gerilya, serangan mendadak yang kemungkinan dilaksanakan oleh selevel pasukan khusus. Karena bukan dalam rangka melakukan akuisisi, tetapi lebih berupa istilahnya eliminasi. Nah, ya kalau rame-rame gitu dari pantai kan kelihatan, wah ribuan perahu datang, ya kan, berjejer, ya kan. Nah, tapi ini lebih merupakan operasi militer yang mungkin cukup satu regu dengan kemampuan Sandi Yuda yang luar biasa. Dilakukan dengan senyap. Mengejar sasaran strategisnya terpilih. Dan efektif. Sangat efektif. Berhasil. Sukses. Dharmawangsa mati. Airlangga kabur. Kerajaan berantakan. Tanpa pemerintahan. Airlangga pada saat itu baru berusia 16 tahun. Ia harus melarikan diri ke daerah Jombang, Jawa Timur. Nah, perlu diingat, kerajaan Medang sirka Wangsa Isyana sudah pindah ke Jawa Timur. Tidak lagi di Mataram, Jawa Tengah. Semenjak dipindahkan oleh Raja Empu Sendok ke sana. Waktu itu kemungkinan besar karena bencana alam. Gunung Merapi kan sering meletus sampai dengan saat ini juga. Catatan sejarah bencana alam saat itu banyak yang sangat dahsyat. Luar biasa. Ini kan bencana Merapi ini kan berkelanjutan terus setiap ratusan tahun. Sehingga bencana Merapi salah satunya sampai menghilangkan Candi Borobudur yang tingginya 35 meter. Bayangkan. Airlangga yang sudah menikah dengan keturunan Wangsa Isyana walaupun hanya sempat merasakan sebentar di pelaminan. Baru naik ke pelaminan sudah diserbu, ya kan? Tapi dianggap oleh rakyat memiliki terah yang sudah legitimate. Sehingga kemudian ada arus bawah. Ada arus rakyat dari bawah yang meminta untuk Airlangga meneruskan kerajaan.
Tapi di samping legitimasi karena pelaminan, tetapi ibunya Erlangga yaitu Permaisuri Raja Udayana itu juga dari wangsa Isyana. Jadi secara garis terah Erlangga ini legitimit lah kalau menjadi penerus raja. Makanya rakyat yang pada saat itu memahami itu meminta Erlangga untuk meneruskan tahta kerajaan. Sehingga pada usia 19 tahun mulailah dia karier politiknya. 19 tahun yang lagi seru-serunya pacaran kalau hari ini, ya kan? Tetapi dia harus memikirkan karier politiknya. Gila ya, orang pada masa itu 19 tahun itu sudah sangat dewasa. Kalau sekarang 39 tahun nggak dewasa-dewasa, kekanak-kanakan terus, yang diurusin hoak terus. Dan penuh rasa tanggung jawab loh. Umur 19 tahun Erlangga. Dan merasa terpanggil untuk memimpin rakyat yang membutuhkan, itu kan luar biasa. Dan jangan dipikir memimpin diminta rakyatnya, kerajaannya udah ada. Ini kan kerajaan ini kan sudah habis diserbu. Sehingga kerajaannya juga tidak ada, masih terpencar-pencar. Bukan kok terus tinggal masuk istana, enggak. Saat Dharmawangsa wafat, banyak kadipaten yang memerdekakan diri, memisahkan diri, banyak raja-raja kecil. Sehingga kerajaannya ya harus dibangun sendiri oleh Erlangga. Kampanye dan sosialisasi ya walaupun dibantu, tapi kan harus dipikirkan sendiri langkahnya, membentuk tim dan sebagainya. Itu semua harus dipikirkan dan dikerjakan sendiri. Perjuangannya tidak mudah, nggak gampang. Beberapa kali jatuh bangun aku. Apalagi selalu dibayang-bayangi Sriwijaya, yang walaupun didukung oleh rakyat dan harus selalu waspada, tetapi kan Sriwijaya takut Erlangga itu balas dendam. Jadi saat itu pasti badan intelijennya Sriwijaya kan masih berada di Jawa, itu selalu memantau perkembangan Erlangga ini. Sampai suatu saat Sriwijaya ribet sendiri, punya persoalan sendiri ketika diserang kerajaan Chol dari Tamil India. Baru pada saat itulah Erlangga bisa leluasa membangun kerajaannya. Awalnya kerajaan beribu kota di Kahuripan. Kalau sekarang kita kenal Sidoarjo. Kemudian pindah ke Daha, atau kita kenal sekarang Kediri. Berdekatan itu, Sidoarjo Kediri. Erlangga berhasil membuat kerajaan besar dan makmur. Pembangunan pada masa itu sangat luar biasa. Membuat infrastruktur, pembangunan istana, membuat jalan-jalan dari pesisir menuju ibu kota. Jadi sudah concern dengan infrastruktur. Membuat tempat pemujaan, bahkan membuat waduk. Bayangkan, umur 19 tahun berpikir secara total infrastruktur restructuring. Mas Ari yakin ya, ini keyakinan Mas Ari nih, kerajaan ini bernama Medang. Tetapi karena pernah beribu kota di Kahuripan, maka sering diidentifikasi sebagai kerajaan Kahuripan. Nah, ini salah satu kepintaran dan kunci keberhasilan Erlangga membentuk kerajaan dan men-speed up-nya adalah menggunakan strategi quail effect atau menggunakan brand value nama besar Medang. Dan Erlangga sendiri kan terah isyana. Jadi support rakyat dan raja-raja kecil saat itu terhadapnya sangat tinggi. Seseorang yang legitimate menjadi maharaja dan pintar memanfaatkan value tadi. Maka raja terakhir Medang seharusnya itu bukan Dharmawangsa Teguh, tetapi ya Erlangga. Karena ini continuity brand. Itu cuma menurut Mas Ari loh. Kalau berbeda pemahaman yo rapopo. Ini kan analisa, ya kan? Analisa common sense, bukan analisa ngawur. Penamaan ini selalu membuat kacaunya penelusuran sejarah. Selalu terjadi karena penyebutan ibu kota sebagai nama kerajaan. Mengakibatkan banyak salah persepsi. Nah ini semoga mafhum. Ngopi dulu. Bentar ya. Nah, lalu apa hubungannya dengan Jenggala? Nah ini menyangkut persoalan klasik kerajaan-kerajaan di Jawa.
Sang raja biasanya tidak berhasil mempersiapkan suksesi yang legitimate dan diakui oleh rakyat. Termasuk ketidaksiapan backup plan atau contingency plan atau sustainability growth-nya itu tidak pernah direncanakan. Putra mahkota bernama Sanggra Mawijaya Tunggadewi menolak naik tahta. Sehingga tahta diperebutkan oleh 2 orang putra dari 2 orang istri. Makanya lovers, istri itu cukup 1 saja. Pusing. Persoalan klasik kemudian diberikan solusi yang juga klasik. Kerajaan dibagi 2. Hal ini terjadi di Tarumanegara, terjadi juga di Majapahit, terjadi juga di Mataram. Kedadian lagi ini terjadi lagi di Kahuripan. Sehingga kerajaan dibagi 2 pada tahun 1042. Sri Samarawijaya dari istri pertama, Putri Dharmawangsa, mendapat bagian sebelah barat. Menjadi kerajaan Kediri yang beribu kota di Daha. Mapanji Garasakan dari istri kedua mendapatkan bagian timur, menjadi kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan. Nah, tahun 1042 kalau kita hitung, artinya Airlangga itu baru berusia 52 tahun. Lebih muda dari Mas Ari, jauh dari MPP, semangat masih. Tapi kenapa mau melepaskan tahta? Nggak ada catatan sejarahnya. Apakah mulai sakit-sakitan, pelunuk-pelunuk gitu? Apakah ada pressure dari anak-anaknya? Catatan sejarah menyatakan dia melanjutkan hidupnya di pertapaan. Mungkin sudah capek. Seharusnya kan beliau persiapkan dulu suksesi dengan baik. Talent poolingnya harus mulai dibuat jauh hari sebelumnya, baru meletakkan jabatan. Ini kan mesti belajar dari hebatnya kerajaan Luwu. Sehingga gak perlu diputuskan membagi 2 kerajaan malah jadi ribut, jadi rame. Nah, nek dibagi 2 gitu, apakah beres persoalan? Faktanya itu ternyata tidak. Pembelahan kerajaan oleh Airlangga dengan cara yang menurut beliau sudah sangat adil, pada kenyataannya tetap tidak sesuai harapan. Keduanya malah berperang terus perang. Dan dimenangkan oleh Garasaan dari Jenggala dan kemudian menguasai Kediri. Jenggala akhirnya menjadi kerajaan yang berkembang selama 90 tahun. Nah, mau cerita Jenggala aja, motornya kemana-mana. Nah, inilah karya seni yang dihasilkan pada masa itu. Inilah jembatan sejarah yang mampu menceritakan keadaan pada masa itu. Keris yang Galeri Pusaka Indonesia tampilkan kali ini adalah keris tangguh Jenggala, warangkanya sandang walikat, yang bahan kayunya adalah cendana wangi. Masih wangi sampai sekarang. Mendaknya bahan perunggu lapis emas. Nih, luar biasa. Bahan perunggu lapis emas yang dedernya ini celeng damalung dengan bahan gading gajah. Sangat serasi. Deder celeng damalung itu ornamennya, ukirannya unik sekali. Kedua telapak tangannya ini masuk ke dalam kantong dan dipenuhi ukiran dedaunan. Di atas kedua alisnya ada ukiran mata Siwa yang berbentuk segitiga seperti api yang berkobar. Figur ini disebut celeng damalung karena ini ada ukiran 2 taring yang sangat besar dan melengkung setengah lingkaran. Handle ini tergolong tua, dilihat dari bentuknya yang sangat langka dan unik. Ini very rare item. Dari sisi handle-nya juga. Galeri Pusaka Indonesia sangat beruntung. Karena kita memiliki koleksi handle seperti ini.
luar biasa. Keris ini bertangguh jenggala karena dilihat dari fisiknya. Gonjonya yang sedikit lebar dari gonjo pada keris biasanya. Besinya agak kehitaman, serta sirah cicak di bagian gonjo yang berbentuk lonjong. Dapurnya adalah dapur gumbeng. Keris dengan dapur gumbeng menunjukkan bentuk yang sangat sederhana. Lugu, filosofinya adalah sikap hidup yang humble, tampil apa adanya, serta pola hidup sederhana. Ini merupakan filosofi positif yang bisa diambil dari dapur gumbeng ini. Pamornya toyo mambek. Nah, filosofinya itu toyo itu air, mambek itu penampungan. Jadi filosofinya itu menampung air. Sementara air itu kan adalah lambang kehidupan. Air merupakan salah satu faktor penentu dan keberhasilan panen sangat ditentukan oleh keberadaan air yang berhasil ditampung. Air juga melambangkan rezeki karena membawa berkah saat hujan turun. Karena itu pamor toyo mambek ini mempunyai filosofi memudahkan si pemiliknya untuk menumpuk kekayaan yang disimbolkan. Ini cocok ini tentunya untuk mereka yang berprofesi sebagai pengusaha. Jadi pemesannya dulu ini dimungkinkan adalah seorang konglomerat pada zamannya. Demikianlah koleksi keris kita kali ini, keris yang merefleksikan uncertainty situation dan unstable condition pada kerajaan Jenggala karena pada saat itu konfliknya dengan kerajaan Kediri. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, keluntung. Biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran terkait pusaka yang kita bahas di episode kita kali ini. Atau mau request pusaka apa yang mau dibahas bareng Mas Ari, silakan. Atau mau berjodoh dengan pusaka-pusaka dari Galeri Pusaka Indonesia, silakan hubungi nomor WA di bawah ini. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya